Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Wardah adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan yang bernama Isti, yang mana kakaknya sudah menikah semenjak tahun 2016 awal, dan kini sedang mengasuh anak yang masih bayi. Kakaknya tinggal cukup dekat dengan rumah orang tuanya. Di tahun 2017, usia Wardah menginjak 17 tahun. Sebentar lagi, dia akan lulus SMA dan melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah. Tentu saja dia selalu mencari banyak referensi seputar perkuliahan, baik secara online maupun melalui konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Dia bertekad ingin berkuliah di Fakultas Sastra. Namun ternyata keinginannya itu ditentang oleh ibunya. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tua termasuk kakaknya, sang ibu kurang setuju dengan jurusan yang dipilih. Bagaimana jika kamu kuliah di fakultas keguruan saja, Nduk? Tawar sang ibu. Semula Wardah enggan mengikuti arahan ibu, tapi setelah melakukan banyak referensi, akhirnya dia kembali memikirkan masa-masa keinginan ibunya. Dia pun menuruti kemauan sang ibu. Dia percaya jika ibu sudah meridhoi, maka akan dilancarkan semuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, Wardah benar-benar diterima di salah satu perguruan tinggi negeri. Dia masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana orang-orang mengenalnya dengan sebutan FKIP. Prospek kerja setelah menjadi lulusan FKIP tentu saja menjadi guru, sesuai keinginan ibunya. Meskipun ada yang mengganjal di hati, namun Wardah akan berusaha untuk menjalani. Syukur-syukur dia diterima di perguruan tinggi negeri dan melalui jalur SBMPTN atau seleksi tanpa tes. Jika dipikir-pikir, tentu masih banyak teman-teman di luar sana yang ingin berkuliah, namun masih belum beruntung. Hujan yang turun sejak petang tadi belum juga usai. Masih tampak lebat hingga malam ini. Sambil rebahan di kamarnya, Wardah berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Besok telah tiba hari yang sangat dinanti-nanti, di mana dia masuk ke kampus dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Siapkanlah mental untuk masa depanmu, Nduk. Tiba-tiba saja ibunya sudah berada di sampingnya, menyemangati Wardah dengan kasih sayang, berharap agar putrinya mampu meneruskan cita-cita sebagai guru kelak. Di keesokan harinya, ayahnya mengantar Wardah berkeliling kampus menggunakan mobil.
Dia sangat senang karena bisa melihat bangunan-bangunan megah yang nantinya dia akan berkuliah di salah satu gedung itu. Di jalanan pinggir kampus terlihat ramai, banyak penjual makanan dengan gerobak dorong. Mereka semua tidak ada yang sepi pembeli, dan kebanyakan para pembelinya adalah mahasiswa-mahasiswi yang mungkin juga berkuliah di kampus tersebut. Setelah puas melihat bangunan gedung-gedung kampus yang akan ditempati seminggu lagi, ayah mengajaknya kembali ke tujuan utama, yakni mencari kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Dan tanpa menunggu lama, akhirnya mereka menemukan tempat itu. Kos putri yang cukup nyaman dengan biaya standar. "Berhati-hatilah selama berada di sini nanti," pesan ayah dengan nada khawatir. Hari istimewa yang ditunggu telah tiba. Wardah masuk kampus menggunakan baju khas mahasiswa baru, yakni kemeja putih dan celana hitam. Hari ini adalah hari di mana dia menjalani ospek di sebuah gedung FKIP. Ketika acara berlangsung, dia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh kakak tingkat panitia ospek. Dia tidak punya teman, juga tidak kenal siapa-siapa. Tidak ada satupun teman SMA-nya yang berkuliah di sana. Hingga beberapa menit kemudian, ada seorang perempuan yang duduk di sebelahnya. Perempuan cantik dengan rambut sepunggung itu mengajaknya berkenalan. Namanya Ratna. Dia satu fakultas dengan Wardah dan hanya beda jurusan saja. Di tengah-tengah acara orientasi, beberapa kakak tingkat memperkenalkan organisasi mahasiswa dan UKM-UKM yang dimiliki oleh kampus. Dari situlah, Wardah ingin mengikuti salah satu unit kegiatan mahasiswa sebagai tempat untuk mengasah minat dan bakat. Satu bulan berlalu, seluruh rangkaian acara ospek dari kampus telah usai. Wardah merasa aneh dengan sosok Ratna, karena perempuan itu hanya terlihat sekali saja di awal masuk. Di hari-hari selanjutnya, dia tidak pernah bertemu. Bahkan dia sempat mencari keberadaan gadis tersebut, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Malam ini, Wardah mendatangi sekretariat UKM dari yang diminati, yaitu UKM kesenian tradisional. Dia datang sendirian dengan tujuan ingin mendaftar sebagai anggota. Setibanya di depan sekretariat, segera dia memarkir motor metiknya. Ketika melepas helm, tiba-tiba datang angin yang berembus kencang. Anehnya, angin tersebut hanya di dekatnya saja. Sementara ketika dia melihat tanaman-tanaman, semua tidak ada yang bergerak. Sejenak Wardah menoleh ke kanan dan ke kiri. Mungkin ada orang lewat. Tapi malam itu benar-benar sepi. Bahkan beberapa sekretariat lain juga tutup. Kemudian, samar-samar, dia mendengar suara wanita yang tertawa cekikikan. Suara itu sangat melengking, yang membuatnya menjadi bergidik ngeri. Apalagi saat itu dia mengetahui bahwa memang benar-benar sendirian di sana. Tidak ada siapapun di sekitaran. Segera Wardah melangkah cepat lalu mengetuk pintu sekretariat. "Permisi. Permisi," panggilnya berulang. Wardah yang panik berharap agar pintu segera terbuka. Saat dia hendak mengetuk kembali, seorang laki-laki membuka pintu yang membuatnya lega. "Ada yang bisa dibantu?" tanya lelaki tersebut. Wardah masih merasa takut
Akhirnya langsung mengutarakan maksud dan tujuannya meski dengan sedikit gemetar. Setelah mendengar maksud Wardah, lelaki tersebut mempersilakannya masuk. Duduk saja di kursi tamu ini, tapi maaf ya, sekretnya berantakan karena barusan selesai rapat, kata laki-laki yang tampak seperti kakak tingkat itu. Oh iya mas, tidak apa-apa, jawab Wardah pelan. Kakak tingkat itu berlalu dan berjalan menuju belakang sekretariat, entah mengambil formulir pendaftaran, entah memanggil teman-temannya yang lain. Dan di saat Wardah sendiri di ruang tamu, lagi-lagi dia merasakan adanya keganjilan. Bau bunga melati merebak di dalam ruangan, yang kemudian diikuti dengan hembusan angin yang sangat kencang. Tentu hal itu membuat bulu kuduknya meremang. Beberapa saat kemudian, suara cekikikan yang didengar saat di luar tadi kembali muncul. Kali ini sangat jelas, seakan-akan sangat dekat. Dan benar saja, saat dia menoleh ke kanan, tampak sosok perempuan berbaju merah dengan wajah pucat pasi. Sialnya Wardah bertatapan langsung dengan matanya. Tampak jelas, mata itu hanya berwarna hitam saja. Juga terlihat meneteskan buliran darah. Makhluk itu berdiri tidaklah jauh dengan tempat duduknya. Sesaat Wardah mematung dengan degup jantung berdebar kuat. Wanita itu adalah sosok yang jelas pernah dilihatnya. Dia adalah Ratna, mahasiswi pertama yang dikenalnya dulu. Mahasiswi yang tiba-tiba lenyap tanpa kabar. Wardah berteriak kuat saat tersadar dari lamunannya. Sosok Ratna tersenyum lalu menghilang. Yang kemudian disusul beberapa kakak tingkat berlarian dari belakang. Mereka langsung menghampiri Wardah, termasuk kakak yang tadi menemuinya juga tergopoh-gopoh menghampiri, sambil membawa kertas dan bolpoin hingga berjatuhan. Ada apa, Dek? Dia bertanya dengan cemas. Saat itu, Wardah benar-benar ingin menceritakan apa yang dilihat barusan. Namun dia tidak ingin menciptakan kesan buruk yang dianggap halusinasi. Akhirnya, dia terpaksa berbohong dengan mengatakan jika tadi ada cicak yang tiba-tiba jatuh ke arahnya, dan mereka pun percaya. Setelah mengisi formulir pendaftaran, Wardah kembali pulang ke kos untuk segera beristirahat. Ada perasaan kalut di pikirannya. Dia terus memikirkan tentang siapa sebenarnya Ratna, sehingga muncul dan menghantui. semoga tidak terulang lagi, gumam Wardah. Seminggu setelah kejadian itu, Wardah kembali datang ke sekretariat. Dia akan melaksanakan diklat bersama pendaftar lain sebagai syarat untuk menjadi anggota. Dengan memakai baju lengan panjang dan training, dia bersiap untuk mengikuti diklat atau biasa dikenal dengan ospek milik UKM. Wardah mengikuti rangkaian acara dengan semangat. Dia juga mendapat beberapa teman baru dari jurusan lain yang masih satu fakultas. Hingga di saat malam hari, ketika dia dan beberapa temannya beristirahat, seorang kakak tingkat perempuan yang bernama Yuni membangunkan mereka semua. Disuruhnya untuk segera mencuci muka, lalu berkumpul di halaman depan sekretariat. Dengan bingung mereka semua menuruti perkataan Yuni. Selepas mencuci muka, Wardah melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan waktu tepat tengah malam. Setelahnya dia bersama teman-teman segera menuju halaman depan sekretariat. Di sana, tampak ramai seluruh kakak panitia diklat telah berkumpul, menunggu mereka datang. Semua disuruh berbaris memanjang. Setelah itu, Yuni memberi sebatang lilin pada mereka.
Setiap orang dapat satu lilin dan tidak boleh mati apinya, kata Yuni. Ternyata acara menjelang dini hari itu adalah acara perjalanan malam. Teknisnya, setiap peserta diklat baru harus melewati jalan sesuai arahan kakak panitia. Perjalanan itu harus mereka lalui secara sendiri-sendiri, melewati gedung-gedung tinggi. Sedangkan penerangannya hanyalah lilin saja. Mereka harus berhenti di setiap pos yang telah ditentukan, dan akan terdapat kakak tingkat yang berjaga di pos itu. Saat tiba giliran Wardah, dia merasa tidak keberatan melakukan perjalanan sendirian itu. Dia pun memulai perjalanannya dengan mengucap bismillah. Namun, saat di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara tertawa perempuan. Suara yang sama persis dengan Ratna. Seketika ketakutan merasuk pikiran Wardah. Nyalinya langsung ciut. Dan kengerian itu bertambah ketika tercium aroma melati bercampur bau anyir sangat kuat. Seluruh tubuhnya merinding. Dia takut jika sosok perempuan berbaju merah yang dilihat kala itu kembali berada di sekitar. Dialah sosok Ratna. Alhasil, Wardah mempercepat langkah dan segera mencari pos yang dimaksud oleh kakak panitia. Keanehan kembali muncul. Tiba-tiba saja ada peserta diklat lain yang berjalan mengiringinya. Peserta yang juga seorang perempuan itu bahkan tidak menyapa dan langsung lewat begitu saja. Alhamdulillah ya Allah. Bareng dong, kata Wardah. Tapi sosok itu terus berjalan dan tidak menghiraukan perkataannya. Di saat itu pula, lilin yang dipegangnya mati. Wardah berniat meminta api, namun sosok itu tetap tidak menggubris perkataannya. Wardah mulai bergidik ngeri. Suasana yang mencekam membuatnya kembali diliputi rasa takut. Beberapa langkah kemudian, tiba-tiba peserta yang berada di depannya itu berhenti berjalan. Dia pun berhenti tepat di belakangnya. Mereka sama-sama terdiam. Hingga akhirnya, perempuan itu memutarkan kepalanya 180 derajat. Wajah peserta itu sangat seram. Dia tertawa melengking dan mulutnya sangat lebar. Matanya hitam mengeluarkan darah, sementara kulitnya juga banyak yang mengelupas. Saat dilihat apa yang dipegang, ternyata itu bukannya lilin, tapi jari telunjuk manusia dengan kuku yang sangat panjang. Meski kulitnya rusak, namun Wardah masih mampu mengenali, dan dialah sosok Ratna. Saat itu, Wardah tidak bisa berteriak. Seluruh tubuhnya kaku, hingga nyaris setengah menit kemudian, barulah bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Tanpa pikir panjang, Wardah segera berlari, kembali ke sekretariat, dan membuang sisa lilin yang dipegang. Hantu itu tampak mengejar dengan posisi kepala yang masih terbalik. Dengan sangat takut, dia berlari sambil menangis. Temannya, Anjani, yang sebagai peserta terakhir, tampak kebingungan saat berpapasan dengannya. Loh, Wardah, mau kemana kamu? Tanya Anjani. Wardah tidak menghiraukan pertanyaan itu. Dia yang ketakutan terus saja berlari. Suara tawa mengerikan, juga bau anyir darah yang sangat menyengat mengikuti sepanjang pelarian itu. Sesampainya di halaman sekretariat, semua menghilang dengan sendiri. Tidak terdengar lagi suara tawa termasuk bau anyir. Yang kemudian Wardah hilang kesadaran. Dia ambruk pingsan. Beberapa kakak panitia perempuan terlihat berada di sekitarnya. Dua di antaranya terlihat memijat kaki Wardah. Satu lagi berusaha menyadarkan dengan memberikan aroma minyak kayu putih ke hidung. Setelah Wardah membuka mata, seluruh panitia menghela nafas lega. Alhamdulillah,
sudah sadar, kata Yuni masih memegang minyak kayu putih. Setelah meminum air hangat, Yuni menanyakan peristiwa yang menimpanya, sehingga membuat dia berlari ketakutan. Awalnya Wardah masih terdiam, mengingat betapa seram yang dia alami. Tapi karena Yuni mendesak, akhirnya dia menceritakan dari awal. Di saat dia bertemu Ratna hingga diganggu sosok berbaju merah itu, semua menyimak cerita Wardah dengan serius. Beberapa menit setelah selesai bercerita, Yuni mengambil alih posisi sebagai pencerita. sudah menjadi cerita legenda di setiap UKM kesenian ini. Ketika diklat, Ratna akan ikut bersama kita. Ucap Yuni mulai berkisah. Ratna adalah mahasiswa baru angkatan 2008 yang pada waktu itu juga mendaftarkan diri di UKM kesenian. Di hari saat dia akan melaksanakan diklat, Ratna mengalami kecelakaan. Ada pengendara mobil yang menyetir dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak Ratna. Saat diperiksa oleh pihak kepolisian, pengendara tersebut ternyata mabuk. Dan setelah kejadian itu, arwah Ratna menjadi gentayangan. Beberapa kali dia menampakkan diri di jalan tempat terjadi kecelakaan. Dia juga akan menampakkan diri saat ada mahasiswa baru yang akan menjalani diklat. Dia sangat antusias menjadi anggota UKM kesenian. Maka dari itu, dia ingin sekali mengikuti diklat. Tapi takdir berkata lain. Dan selama 2 tahun terakhir, Ratna tidak pernah mengganggu peserta diklat lagi. Yang ternyata di tahun 2017 ini terjadi lagi pada Wardah. Setelah mendengar cerita tentang sosok Ratna, Wardah menunduk sambil berucap, "Kenapa harus aku yang diganggu?" Kakak panitia yang mendengar pertanyaan itu semua terdiam. Tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Hanya arwah Ratna saja yang tahu. Namun yang pasti, setelah kejadian itu, Wardah belajar untuk semakin meningkatkan iman dan memperbaiki ibadahnya. Dia akan selalu berdoa ketika melakukan sesuatu atau memasuki tempat baru. Wardah percaya Allah akan selalu melindunginya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.